Al-Quran turun dari siapa? Allah. Jadi kalau kita baca Al-Quran ibadah bukan? Ibadah. Kalau sedang ibadah ada lawannya siapa? Setan. Setan mengganggu setiap hamba untuk ibadah. Makanya satu-satunya kitab yang saat baca diganggu setan Al-Quran. Silakan cek. Anda baca Al-Quran gak akan diganggu setan. 2 jam 3 jam enak aja baca. Anda baca Al-Quran 3 menit ngantuk. Ini Al-Quran. Gak pernah kita bosan, cuman kalau dibaca cepat ngantuk. Yasin wal Qur'anil Hakim. Bisa ngantuk. Itulah Al-Quran. Paham ya? Jadi saya ingin katakan kepada Anda begini, kalau kita ngajinya benar itu, setiap kalimatnya itu mukjizat. Dan benar-benar terjadi. Ada orang liberal sekarang berkata, itu diskriminatif tuh katanya. Beberapa lembaga menerima beasiswa yang hafal Quran. Bagaimana dengan agama lain? Jawabnya gampang, nggak usah pakai dalil. Ya sama aja, hafalin aja kitabnya. Kalau sama-sama hafal dapat beasiswa kan gampang, John. Kan? Anda hafalin aja, cuman memang kitab Anda itu nggak bisa dihafal. Itu aja. Kenapa? Karena memang punya sifat yang tidak sama. Kitab ini asli firman Tuhan. Karena firman Allah beda sifatnya dengan bahasa makhluk. Allah kasih jaminan, mudah dihafal, mudah. Nggak bosan, ya nggak akan bosan. Maka terjadilah dalam kehidupan. Itu diantara tanda kebenaran Islam. Jadi kalau Islam ini agama yang salah, mustahil punya tanda-tanda kebenaran yang nyata. Karena itu dibuka dengan kalimat tilka ayatul kitabil mubin. Kebenaran Al-Quran sifatnya nyata, seperti persis melihat matahari, sinar dan keadaan yang dirasakan. Seperti terangnya benda-benda di siang bolong, kelihatan. Jadi kalau masih ragu dengan Islam, berarti ada yang salah dalam jiwanya. Jelas? Nah, yang terakhir, Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Kata Allah, Quran yang punya sifat dibaca terus itu, tanpa bosan itu, saya turunkan dengan menggunakan bahasa Arab. Kami beri sifat dia akan terus dibacakan dan gak pernah bosan. Kalau ini buatan manusia, buatan Muhammad mustahil akan punya sifat begini. Karena setiap buatan makhluk akan punya sifat yang sama dengan makhluk. Tapi karena yang sampaikan Allah, Al-Quran bukan makhluk, Al-Quran firman Allah, dan Allah yang berikan nama. Kalau Allah yang berikan berarti jaminannya dari Allah. Anda akan temukan satu kitab kata Allah yang saat dibacakan 17 kali sehari, orang gak akan pernah merasa bosan dengannya. Cuma Al-Quran, kenapa bisa punya sifat begitu? Inna anzalna, karena kami yang turunkan itu dengan penuh keagungan. Ini Qur'anan, ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya satu-satunya kitab yang saat baca diganggu setan Al-Quran. Silakan cek. Anda baca Al-Quran gak akan diganggu setan. 2 jam 3 jam enak aja baca. Anda baca Al-Quran 3 menit ngantuk. Ibu bapak, tolong sabar belajar dengan saya ya. Karena saya sangat mencintai Al-Quran. Dan semua kalimat Al-Quran bahkan hurufnya itu mukjizat. Saya dari kecil senang Quran. Saking senangnya saya ambil spesialisasi bahasa Arab untuk mendalami bahasa Al-Quran. Jadi bukan supaya bisa bahasa Arab. Kalau bisa bahasa Arab gampang. Jadi TKI, TKW bisa bahasa Arab. Ya, gampang. Pergi ke Arab dah sepekan bisa bahasa Arab. Pulang-pulang Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ya kaifa haluk bisa. Tapi mempelajari ilmu bahasa Arab itu nggak mudah. Pulang bawa kaji. Nah sekarang karena saya senang dengan bahasanya Al-Quran, ternyata ditemukan setiap harokat, bahkan setiap hurufnya itu penuh dengan mukjizat. Karena itu saya akan bahas setiap hurufnya. Boleh jadi sampai selesai tahun ini pun mungkin belum tentu selesai surat Yusuf. Ya, yuk kita teruskan. 1 inna. Ini ada 2 bagian. Anzalnahu ada 2 bagian. Qur'anan ada 2 pembahasan. Arabian ada 2 bagian. Inna asalnya terdiri dari 2 kata. Inna dan na. Begini asalnya. Inna pendek dan na panjang. Begini. Fokus. Contoh inna yang pendek.
wal 'ashr. Kemudian innal insana, itu inna yang pendek, inna. Kalau kemudian bapak ibu melihat innanya panjang begini, inna, bukan yang pendek, inna yang begini, inna, maka itu artinya huruf inna yang ini yang pendek ditambah dengan na panjang, singkatan dari nahnu. Na singkatan dari nahnu, nahnu disingkat na, jelas artinya kami, kita, nahnu. Jadi inna yang pendek ini ditambah dengan na singkatan dari nahnu, artinya kami, kita, maka berubah kalimatnya menjadi begini, inna, jelas? Baik. Sekarang lihat baik-baik, fokus. Dalam ilmu nahwu, gramatikal bahasa Arab, pokok dasar, kalau bapak ibu menguasai ilmu nahwu, itu insya Allah 1/4 ilmu Al-Quran itu bisa dikuasai. Ya, nanti 3/4-nya lagi ada sharaf 12 cabang, balaghah 3 cabang, ya, ma'ani, bayan, badi', kemudian yang terakhir arud 16 cabang disebut dengan bahar. Kalau sempurna ini nahwu, sharaf, balaghah, arud, maka masya Allah itu insya Allah akan nikmat ngaji Qurannya. Di ilmu nahwu, inna itu disebut dengan adat taukid, huruf penguat, huruf penguat, taukid. Saya bacakan kaidah ilmu nahwunya ya. Inna harfun nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Paham? Tidak. Inna itu huruf taukid, huruf yang menguatkan sebuah hukum. Artinya kalau ada informasi yang disampaikan di awal kalimat menggunakan inna, maka itu maksudnya informasi itu ingin begitu ditekankan, penting, kuat. Sebab orang Arab kalau ingin menyampaikan sesuatu yang penting, itu di depannya akan dikuatkan, inna, hei saya serius ya, ini benar-benar loh gitu. Nah kalau di Al-Quran ada kalimat kemudian menggunakan inna di awalnya, maka informasi yang disampaikan tidak main-main, ada yang penting di dalamnya. Saking pentingnya Allah langsung menguatkan. Padahal Allah itu nggak pakai inna pun, nggak pakai inna misalnya anzalnaku Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun, nggak pakai inna, pasti sudah jelas penting. Karena sifat Allah itu ketika membuat, menyampaikan sesuatu tidak akan ada yang sia-sia. Mencipta pasti bermanfaat, menyampaikan firman pasti penting. Tapi ketika menggunakan inna, kata para pakar tafsir, ada yang sangat penting, urgen di dalamnya, sampai-sampai Allah menggunakan kalimat inna untuk menyampaikan pesannya. Jelas? Sekarang gini, bapak ibu misalnya sebagai pimpinan di perusahaan atau orang tua di rumah menyampaikan informasi kepada anak, besok jangan keluar, tinggal dulu di rumah. Fokus, besok jangan keluar, tinggal dulu di rumah. Kemudian tidak diperhatikan, bagaimana perasaannya? Anaknya cuek aja, lihat TV kan? Perasaannya bagaimana? Senang tidak? Tidak. Kemudian ibu tegaskan, hei sini ya, mama nggak main-main, besok jangan keluar dulu ya, ini penting, tinggal di rumah. Tiba-tiba anak itu nggak mau peduli. Apa sih? Bagaimana perasaan ibu? Maksud saya, ibu menjadi tidak senang atau naik jadi marah? Marah. Oke, bapak di kantor nih sedang briefing karyawan, atau ada dosen di kampus menyampaikan pada mahasiswa, kami ingin sampaikan informasi yang sangat penting bahwa besok kita akan ada pertemuan. Tiba-tiba karyawannya noleh kanan noleh kiri, biasa aja gini. Bagaimana perasaan anda? Tidak senang ya? Lalu anda naikkan levelnya, hei perhatian, semua menghadap sini, saya ingin sampaikan informasi besok kita ada pertemuan penting. Dan karyawan tetap tidak respon, tetap begini. Kira-kira dalam situasi itu anda marah tidak? Sekarang perhatikan, Allah menyampaikan informasi langsung menggunakan huruf inna sebagai penguat, seakan-akan mengatakan, hei perhatikan sini, saya ingin sampaikan kepadamu satu hal yang sangat penting, fokus dengan ini, aku akan berikan sesuatu yang sangat luar biasa pentingnya. Tiba-tiba andanya itu nggak perhatian. Apa sih, biarin aja, infonya nggak dibaca, Qurannya ditutup, ditinggalin begitu aja. Kira-kira
Yang ngasih info marah nggak? Tuh. Kalau manusia marah, efeknya paling sebentar. Tapi kalau Allah yang marah, tuh, gunung batuk. Bum, keluar. Hujan ditahan. Sampai kita mikir siapa yang punya hujan ini. Ayo bikin hujan buatan pakai garam, sekian ton, sekian ton, sekian ton. Sebagian tempat garam habis susah. Dipaksa kita untuk kembali kepada Allah supaya minta, supaya sadar yang punya ini aku, kata Allah. Kamu ini sering perhatian pada dunia, aku yang ciptakan dunia nggak pernah dipikirkan. Aku yang ciptakan dunia nggak pernah diperhatikan. Kalian nuntut banyak-banyak senang dunia, aku yang pencipta nggak pernah dilihat. Aku kasih info nggak diikuti. Aku suruh kamu langgar, aku langgar jangan lakukan ini, kamu kerjakan. Pantas kemudian Allah pun menurunkan peringatan. Longsor tiba, gempa muncul, banjir naik, tsunami datang. Kenapa? Karena disingkat LGBT. Longsor, gempa, banjir, tsunami. Seimbang kan? Ayo semakin tersebar maksiat datang peringatan, peringatan, peringatan. Ya makanya kalau kita baca pakai ilmunya itu gampang. Dulu orang-orang sahabat Nabi itu begitu turun ayat menggunakan inna, selesai semua diam. Apa perintah Allah ini? Dan nggak tunda, diminta tahajud, malamnya langsung tahajud. Diminta sedekah, seketika apa yang bisa dikerjakan sedekah. Sami'na wa ata'na. Wa qalu sami'na wa ata'na. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sami'na wa ata'na, ya Allah kami taat, kami patuh. Ghufranaka, kalau selama ini kami salah, maafkan kami ya Allah. Wa ilaikal masir, kami sadar ya Allah satu saat kami akan wafat. Ampun ya Allah, kalau wafat masih banyak Allah. Ampun ya Allah. Katakan ayo besok-besok kamu akan tahu rasa saat kembali kepadaku. Inna. Karena itu kalau ada kalimat dalam Al-Quran dibuka dengan kata inna, itu berarti kalimatnya penting. Cepat tancapkan itu dalam jiwa kita yang paling dalam untuk menyimaknya. Karena itu harfu inna disebut dengan harfun nasbin. Nasab dalam bahasa Arab artinya menancapkan sesuatu dengan kuat. Ini ada tongkat. Nasabar rajulu asahu alal ardi. Seorang lelaki menancapkan tongkatnya di bumi dengan kuat. Bum, sampai tegak. Maka saat Allah menyampaikan informasi dalam Al-Quran menggunakan kata inna, maka cepat ambil itu, tancapkan dalam hati kita supaya fokus untuk menyimaknya. Jelas? Baik. Halo? Maaf ya, tapi ya harus begini gitu suasananya ya, supaya kita mengerti bagaimana kemudian hal-hal yang terkandung dalam Al-Quran. Dah, terus nanti maksud saya begini, kalau saya udah terangkan begini, Bapak Ibu praktekkan saat baca ayat lain. Ya, walas innal insana lafi khus, innanya pendek, berarti harus perhatian kita. Aduh, semua manusia itu berpotensi rugi. Siapa yang rugi? Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali kalau dia beriman dan beramal soleh. Artinya kalau nggak beriman, nggak beramal soleh, saya rugi ya Allah. Saya takut saya hidup rugi ya Allah. Maka perbaiki hidup, mulai beramal soleh, mata beramal soleh, telinga beramal soleh, supaya nggak rugi. Itu caranya. Ya. Sekarang pakai na, singkatan dari nahnu. Fokus. Na, singkatan dari kata nahnu artinya kami, kita. Ayo ngaji yang betul, ngaji yang betul. Sekarang kita mengaji. Kita, kami. Ini satu sudah, yang ini. Sekarang yang ini. Kalau kita atau kami, banyak atau sedikit? Banyak kan? Saya satu orang. Kami bisa berdua, bisa bertiga, bisa banyak. Nah, sekarang perhatikan, perhatikan. Kata nahnu disingkat jadi na. Kalau itu yang dimaksudkan makhluk, artinya bukan Allah, itu artinya jamak, banyak. Banyak. Misal, besok kita akan pergi ke Jakarta. Ghadan nahnu nadhhab ila Jakarta. Besok kita sama-sama ini pergi ke Jakarta. Jelas? Tapi kalau kata nahnu, nah, itu ditujukan kepada Allah, maka artinya bukan banyak. Artinya, pertama dalam ilmu nahwu disebut dengan li ta'zimin nafsi. Ta'zimun nafsi.
untuk menunjukkan peristiwa yang sangat agung, yang sangat dahsyat, yang tidak seperti biasanya. Ta'zimun nafsi. Dikala dalam Al-Quran Bapak Ibu temukan kata na, kembali kepada Allah, ya, nahnu, na, itu artinya peristiwa yang dimaksudkan begitu agung. Peristiwanya besar. Tidak seperti peristiwa-peristiwa yang lain. Tidak seperti pekerjaan-pekerjaan yang lain. Nah, kalau digabungkan inna dengan na menjadi inna, maka dua makna ini ikut di dalamnya. Kalau kita terjemahkan dengan detail terjemah tafsir, terjemahnya kurang lebih seperti ini. Sungguh, sekarang ini aku akan sampaikan informasi, kata Allah, informasi yang sangat penting, informasi yang sangat dahsyat, informasi yang sangat agung, yang tidak sama dengan berita-berita sebelumnya. Jelas? Dan perhatikan dengan benar informasi ini, karena ini akan memberikan banyak manfaat dalam kehidupanmu. Kenapa diturunkannya Al-Quran? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Menggunakan inna. Allah ingin memberikan pesan kepada kita bahwa Al-Quran adalah mukjizat yang sangat agung. Pesan-pesannya beda dengan berita-berita yang lainnya. Informasinya tidak sama dengan yang lainnya. Saking agungnya, maka Al-Quran diturunkan di bulan yang sangat agung. Saking pentingnya, diturunkan oleh malaikat yang paling penting. Saya tanya kepada Anda, bulan yang paling baik di bulan Hijriah namanya bulan apa? Ramadan. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Malaikat Jibril itu pemimpin para malaikat. Saking pentingnya agungnya malaikat, yang boleh menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad hanya malaikat Jibril. Padahal Nabi Musa temannya malaikat maut. Setiap rasul di bumi punya teman rasul di langit. Nabi Musa punya teman malaikat maut. Nabi Muhammad yang menurunkan wahyu bukan malaikat maut, bukan malaikat Mikail menurunkan rezeki, bukan malaikat penjaga surga, pimpinan dari semua malaikat. Ruhul Amin namanya malaikat Jibril. Kalau Al-Quran tidak penting, mustahil diturunkan oleh malaikat yang menjadi pimpinannya. Baik, dari semua hari, mana hari yang paling utama? Jumat. Al-Quran saking pentingnya diturunkan di hari yang paling utama, Jumat. Dari semua malam, malam mana yang paling utama? Jumat, malam Al-Qadar. Al-Quran diturunkan di malam Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Di semuanya penting, saking agungnya isi Al-Quran, sampai malaikat yang nurunkan yang paling agung. Rasul yang dipilih, Rasul yang paling agung, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari yang dipilih, hari yang paling agung, Sayyidul Ayyam. Bulan yang dipilih, bulan yang paling agung, Sayyidus Syuhur. Kenapa? Saking pentingnya Al-Quran. Karena itu Allah memilih kalimat yang paling agung untuk menunjukkan keagungan Al-Quran. Kata Allah, inna, bukan inni. Inna, kami turunkan Al-Quran ini, dan di dalamnya banyak segala hal yang agung untuk kehidupan kita. Ini apa ini? Maaf, tadi malaikat yang paling istimewa siapa? Jibril. Jibril yang turunkan Al-Quran. Berarti Al-Quran penting tidak? Baik, saking pentingnya malaikat Jibril yang turun. Baik, siapa yang menerima Al-Quran? Nabi siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad istimewa tidak? Istimewa. Saking istimewanya Nabi Muhammad yang dipilih. Harinya hari apa? Jumat. Istimewa tidak? Saking istimewanya Jumat yang dipilih. Bulannya apa? Ramadan. Penting tidak? Saking pentingnya Al-Quran, Ramadan yang dipilih. Perhatikan, saking pentingnya Al-Quran, hari menyesuaikan, bulan menyesuaikan, Rasul bahkan memperhatikan, dipilih yang paling istimewa. Malaikat dipilih yang paling bagus. Malaikat perhatian pada Quran, Rasul perhatian pada Quran. Semua waktu disesuaikan dengan keistimewaan Al-Quran. Ini menunjukkan Al-Quran penting. Malaikat saja menganggap Al-Quran penting. Masa Anda yang bukan malaikat yang menganggap penting? Rasul yang paling mulia menganggap Al-Quran penting. Anda Nabi bukan, Rasul bukan, kok nggak nganggap penting? Al-Quran diangkat dengan kemuliaan waktu. Bahkan ada orang yang mencela Al-Quran, ada orang yang merendahkan Quran, ada orang yang menganggap Quran itu produk budaya. Malaikat aja nganggap di firman Allah, kok ente yang bukan malaikat bisa menganggap produk budaya? Malaikat itu maksum sifatnya, la ya'sunallaha ma amarahum, tidak pernah berbuat maksiat.
Pernah dengar malaikat Jibril korupsi ayat? Tidak. Pernah dengar malaikat maut nego misalnya dikorupsi, ya, disogok supaya nggak nyabut duluan? Tidak ada. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Quran surat 66 ayat yang ke-6. Malaikat mustahil berbuat maksiat. Malaikat yang nggak pernah bermaksiat itu mengangkat Al-Quran setinggi-tingginya. Anda yang pelaku maksiat kok bisa kemudian mengabaikan Quran? Kata Quran, wailul lil mukadzibin, jangan dosa, jangan dusta. Kalau dusta celaka, dusta. Kata Quran misalnya, maaf, la yaghtab ba'du, jangan gosip. Gosip. Saya mah tidak, Ustaz. Bagus. Tidak seperti ibu itu tuh. Ibu itu mau kalau ketemu Ustaz bicaranya begitu. Sama. Tuh. Kata Quran jangan mencuri, mencuri. Yang paling aneh, tindakan pencurian itu dibagus-bagusin kalimatnya. Saya tuh sebel, Bu, sama orang sekarang. Itu kalau berbuat maksiat, kalimatnya tuh dibagus-bagusin istilahnya. Diseakan-akan karena menjadi bagus, perbuatan itu menjadi boleh. Maaf, kalau ada yang mencuri ayam disebut apa? Maling tuh. Kenapa yang mencuri aset negara disebut koruptor? Sebut maling. Jangan diturunin. Sebab kalau itu kemudian dikemas jadi kalimat yang terasa indah, seakan-akan kemudian jadi tren. Akhirnya jadi bangga. Begitu mau dibawa oleh petugas, pakai baju bagus, pakai koper, kayak mau ke hotel. Kenapa nggak gunakan kalimat yang sama? Maling aset. Udah. Pencuri, selesai. Orang yang berbuat zina sebut dengan kalimatnya. Ini dikemas-kemas. Kupu-kupu malam. Kenapa kamu berkeliaran? Saya kan kupu-kupu, Pak. Transgender, sebut homo. Kamu homo ya? Bukan, Pak. Laki-laki bukan? Bukan. Saya perempuan yang terangkap di tubuh laki-laki. Udah, ini persoalan serius gitu. Jadi kalau memang Anda mengatakan tadi Al-Quran penting, malaikat mengistimewakan Al-Quran, Rasul mengistimewakan Al-Quran, diturunkan di tempat mulia, di waktu yang paling mulia, dalam keadaan yang mulia, berarti sifatnya penting. Karena itu Allah agungkan. Allah saja mengagungkan Al-Quran. Masa kita yang hamba nggak mengagungkan Al-Quran? Paham ya? Teruskan. Inna anzalnahu, anzalna. Jadi saya berhenti di sini dulu. Inna, sini dulu. Kalau ada kalimat seperti ini, maka pertama ini menunjuk pada aspek pengagungan. Awas, awas, turunannya banyak. Turunan hukumnya banyak. Kalau ada yang dihormati, diagungkan, cara kita bersikap beda atau tidak? Beda. Kita punya orang tua, apakah kita berkomunikasi dengan orang tua sama dengan teman? Tidak, ada cium tangan, ada hormat. Ya, hormat pada pimpinan dengan hormat orang tua kan beda kan? Ya, ketemu pimpinan hormat, hormat. Ketemu orang tua kan tidak begitu. Pada ayah, saya mau berangkat sekolah, hormat, nggak ada. Salam. Beda kan? Nah, jadi sesuatu yang diagungkan itu melahirkan adab. Makanya ketika Anda mengagungkan Al-Quran, adabnya akan beda. Maaf ya, ahli Quran itu pasti lain. Kalau ahli Quran sadar dengan keagungan Al-Quran, itu cara megang mushaf aja beda, Pak. Lain. Ada yang megangnya di dada begini. Lihat orang-orang dulu tuh waktu kita mengaji ya. Ya saya aja mungkin yang hidup 90-an tuh, itu ngelihat orang ke masjid itu masih begini pegangnya. Sekarang saya lihat, Masya Allah, megang Quran tuh, megang mushaf, Allahu Akbar. Ini pengagungannya di mana gitu. Dan ini yang penerbit-penerbit Quran juga mesti tahu. Quran itu kitab agung, makanya jangan didesain dengan desain-desain yang merendahkan itu. Kadang dibuat seperti tas, dibawa ke sini, Quran. Tuh, lihat. Ya, ada yang sembarangan, ada yang simpan sekenanya aja, simpan di bawah. Kalau Anda mengagungkan, mustahil berlaku demikian. Simpan tempat yang baik. Kalau sebagian covernya sudah hilang, tutup lagi. Kalau bisa kemudian tutup dengan sempurna, bersihkan debunya. Ini pengagungan. Yang kedua, berisi sesuatu yang penting dan sangat ditekankan. Penting dan ditekankan. Yuk, apa yang penting itu?
Ya Allah, Engkau kemudian menggunakan bentuk nahnu untuk mengagungkan dirimu dalam menurunkan Al-Quran. Dan Engkau mengatakan dalam Quran ada yang sangat penting untuk diketahui. Maka kami ingin bertanya, apa yang penting dari Al-Quran itu? Satu, anzalnahu. Pertama, yang penting dari Al-Quran itu, pertama kami turunkan Al-Quran itu untuk seluruh umat manusia. Anzalnahu, kami turunkan. Ibu dan bapak, ada nazzalna, nazzala, ada anzala, itu beda. Saya ulang ya, ada nazzala, ada anzala, itu berbeda. Saya naikkan ke atas, ini ada dua. Satu, nazzala. Kedua, anzala, pakai hamzah. Kalau nazzala itu artinya sesuatu yang turun berproses, bertahap, tidak langsung sekaligus. Tapi kalau anzala, anzala itu artinya turun sekaligus. Buka Quran surah ketiga Ali Imran ayat ketiga. Quran surah 3 ayat 3. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Fokus, fokus. Ketika Allah menyebutkan Taurat dan Injil, kalimatnya menggunakan anzala. Wa anzala at-taurata wal injil. Ketika Allah menyebutkan Al-Quran, Al-Kitab, menggunakan nazzala. Nazzala 'alaika Muhammad, kami turunkan kepadamu, mu langsung ke nabinya. Pakai nazzala, itu artinya diturunkan gak sekaligus. Ada peristiwa, turunkan. Butuh bimbingan, turunkan. Butuh ayat, turunkan. Sehingga turunlah Al-Quran kurang lebih selama 23 tahun itu. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Turun Al-Quran. Sesuai dengan kebutuhan-kebutuhannya. Tapi Taurat beda. Taurat ketika diturunkan langsung turun 10 perintah Allah, 10 commandment. Injil turun seketika, tidak ada bertahap, turun langsung. Itu perbedaan antara anzala dengan nazzala. Pertanyaannya, kenapa di ayat ini Al-Quran menggunakan kalimat anzala bukan nazzala? Inna anzalnahu bukan inna nazzalnahu. Kalau disebutkan anzala terkait dengan Al-Quran Muhammad SAW, di proses pertama dari Lauh Mahfuz sudah ada firman Allah, diturunkan keseluruhan dari Al-Fatihah sampai dengan kemudian An-Nas, turun semua di langit dunia. Dia belum sampai kepada Nabi, baru sampai kepada Jibril alaihissalam untuk diturunkan. Turun sekaligus. Kemudian setelah itu sesuai dengan keperluannya baru diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Misal hari Jumat di bulan Ramadan tanggal 17 turun kemudian surah Iqra bismi rabbikal ladzi. Tapi Al-Maidah belum turun, An-Nisa belum turun. Karena keperluan itu turun sebagiannya. Hanya proses turun dari Lauh Mahfuz ke langit dunia sebelum turun kepada Nabi diturunkan keseluruhannya. Persis seperti kita dari pusat akan turun ke Soreang, kan biasanya nggak ke Soreang dulu kan, dekat ke gedung sate misalnya. Dari gedung sate baru kemudian disebarkan Soreang berapa wilayahnya, sampaikan. Jelas? Nah, proses pertama disebut dengan anzala namanya, proses kedua disebut dengan nazzala namanya. Paham? Nah, yang dimaksud Lailatul Qadar itu bukan saat Al-Quran diturunkan kepada nabinya langsung, tapi saat turun dari Lauh Mahfuz kepada langit dunia. Jelas? Diturunkan secara sekaligus. Itu yang disebut dengan inna anzalnahu fi lailatil qadar. Karena itu malam Al-Qadar tidak ada yang tahu kapan waktunya. Disebutkan Ramadan saja. Kalau waktu pertama ayatnya turun kepada Nabi, semua orang tahu hari Jumat. Jumat 17 Ramadan turun. Apa yang turun? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu ayat turun kepada Nabi, baru surat Al-Alaq. Tapi kalau kalimatnya menggunakan anzalna, berarti yang dimaksud keseluruhan Al-Qur'annya.
Apa yang dimaksud peristiwa ini? Turun Al-Quran dari Lauh Mahfud ke langit dunia. Kapan terjadinya? Di bulan Ramadan. Tapi kapan waktunya? Tidak ada yang tahu. Dirahasiakan oleh Allah supaya kita berburu untuk mendapatkan kemuliaannya. Karena itu di malam-malam Ramadan itu Allah kemudian tunjukkan pada kita hanya ada satu malam yang akan bertepatan dengan peristiwa malam turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfud ke langit dunia. Malamnya disebut dengan malam Al-Qadar, diminta kepada kita untuk memburunya setiap malam Ramadan supaya semangat kita mencarinya. Begitu Anda mendapatkannya, maka sama dengan pahala di malam itu. Saking tingginya tentang Al-Quran turun ini. Fokus. Masih ingat tadi kalimatnya menggunakan inna pendek atau panjang? Gimana bacanya? Inna. Saking tingginya proses penurunan Al-Quran ini dari Lauh Mahfud ke langit dunia, saking pentingnya turunnya Al-Quran ini, kata Allah, saya hadiahkan siapa yang beribadah bertepatan dengan malam itu, maka pahalanya saya naikkan senilai dengan 1000 bulan, lebih dari 1000 bulan. Kalau sekarang dikonversi 1000 bulan saja kurang lebih 85 tahun. Jadi kalau Anda bertepatan sholat tahajud di malam itu, baru 1 rakaat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, meninggal, plek, bisa. Itu sama dengan sholat tahajud 85 tahun tanpa henti. Tuh. Malam Al-Qadar. Anda baca Al-Quran di malam itu, bangun, masuk malam itu, baru buka mushaf, baru dibaca, baru surup lagi. Begitu dibuka, nun, plek, meninggal. Itu orang paling beruntung di muka bumi. Sama dengan baca Al-Quran 85 tahun tanpa henti. Siapa yang bicara 85 tahun tanpa berhenti? Nun, 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 nun. Ayo, bisa? 85 tahun. Satu hurufnya 10 pahala. Ramadannya 100. Malam Al-Qadar. Allahu Akbar. Inna anzalnahu fi wa ma adraka ma Lailatul Qadri khairum min. Kalimat di situ menggunakan anzala, sama persis dengan yang ini. Artinya apa? Kata Allah, pertama, kalian mesti tahu ada yang agung dari Al-Quran itu. Keagungan pertama adalah proses diturunkannya Al-Quran. Dia beda dengan kitab biasa. Kalau Taurat, Injil, dia tidak mengalami 2 fase, langsung diturunkan pada nabinya seketika. Al-Quran saking agungnya, aku turunkan dari Lauh Mahfud ke langit dunia. Saat ke langit dunia itu, siapa yang bisa mengerjakan amal ibadah bersamaan dengan waktunya, maka aku akan berikan pahala lebih daripada 1000 bulan. Jelas? Jadi proses yang pertama, Al-Quran dimuliakan oleh Allah dengan proses penurunannya kepada Nabi Muhammad SAW. 2. Ini Allah ingin membuka keterangan Al-Quran yang agung sebelum masuk kepada isinya, supaya nanti orang-orang kafir yang bertanya pada saat itu tidak meragukan lagi Quran. Ya, tidak meragukan Quran lagi, tidak menyoal Quran lagi, dan mereka tidak akan punya kesempatan bertanya, emang Quran ini siapa? Dari mana asal Quran ini? Kamu mau cerita tentang Yusuf? Kamu ingin cerita tentang Yakub? Kamu ingin cerita tentang pahala dan dosa? Emang apa Quran ini? Jadi nggak akan pernah tersisa dari lisan mereka untuk menuduh Al-Quran ketika kemuliaan Al-Quran diangkat pertama kali. Jelas? Sama dengan begini, Bapak Ibu sekalian, maaf ya, kalau ada pakar hukum yang paling pakar di bidang hukum, kemudian menulis buku tentang aturan hukum, kira-kira yang orang awam akan mendebat buku itu tidak? Tidak kan? Terus ada orang yang belum tahu siapa sih penulis buku ini, apa keistimewaannya, lalu diterangkan dulu kemudian latar belakang buku itu sebelum kemudian dibacakan isinya. Buku ini ditulis oleh orang ahli hukum, pakar di bidangnya. Ya, dia yang paling unggul, tidak ada yang bisa mendebatnya. Isinya bagus, sempurna tulisannya, ditulis dalam jangka waktu 10 tahun. Begini. Kira-kira kalau sudah mendengar isi kualitasnya, walaupun belum mengerti isinya, belum baca bukunya, apakah kita akan takjub kepadanya? Kagum dan takjub. Maka itulah Al-Quran menjelaskan latar belakang keagungan Al-Quran sebelum menyampaikan kandungan-kandungan isi yang akan disampaikan itu, supaya nanti nggak ada lagi orang kafir mempersoalkan. Apa ini Al-Quran? Gak penting nih. Ini produk kamu aja Muhammad. Ini begini Muhammad. Allahu Akbar. Karena itulah setelah kalimat ini disampaikan, semua diam. Yahudi tidak menyoal Nabi tentang Al-Quran karena tahu Al-Quran lebih istimewa dibandingkan dengan Taurat.
Taurat diberikan langsung kepada Nabi Musa alaihissalam, sedangkan Al-Quran diturunkan dengan 2 tahapan yang sangat istimewa. Nggak ada orang baca Taurat setiap hurufnya 10 pahala, Al-Quran dibaca 10 pahala. Nggak ada orang beribadah bersamaan dengan turunnya Taurat mendapatkan Lailatul Qadar. Al-Quran beribadah di malam itu mendapatkan pahala lebih daripada 1000 bulan. Karena itulah orang Yahudi tidak bisa mendebat Al-Quran, orang Nasrani tidak bisa menyoal Al-Quran. Kalau mereka sudah paham dengan keistimewaan Al-Quran, mereka akan siap mendengarkan isi Al-Quran yang akan disampaikan. Jelas? Nah, jadi kalau sekarang ada orang liberal menyoal Al-Quran, ada yang menganggap Al-Quran produk budaya, ada yang menyebut Al-Quran sudah tidak relevan, itu tandanya lebih bodoh dibandingkan dengan orang jahiliyah. Sebab orang jahiliyah pun sebodoh-bodohnya mengakui Quran itu agung. Coba lihat, pernah nggak mendengar Abu Jahal misalnya bertanya pada Nabi tentang makna alif lam ra? Ya Muhammad, apa itu alif lam ra? Nggak ada. Karena saking tahunya dengan makna alif lam ra, karena dia itu pakar bahasa Arab, ngerti dan agung. Abu Jahal, Abu Lahab, abu-abu yang lain yang jelek-jelek pada masa itu ketika menyoal Al-Quran itu bukan ingin mendebat Quran, karena tak sanggup melawan Quran, akhirnya mencarilah perbuatan kotor untuk bisa melakukan pembenaran, karena takut tersaingi saja. Jadi kalau ada abu-abu yang sekarang yang nggak jelas latar belakangnya, bahasa Arab nggak bisa, Quran nggak hafal, hadis nggak ngerti, tiba-tiba berkomentar tentang Quran, itu aneh. Paham ya? Pasti ada yang salah. Jadi nggak usah didengar Bapak Ibu sekalian. Kalau ada orang sekarang berseberangan dengan Al-Quran, itu tinggalin aja. Jangan merendahkan status keilmuan kita hanya mengomentari orang seperti itu, buang-buang waktu. Nih contoh. Bapak Ibu kenal Abu Jahal? Kenal. Aduh, astagfirullah. Saya tadi di TSM, ada yang kenal Umar bin Khattab. Masih lumayan lah, di sini Abu Jahal. Tapi masih lumayan mas. Saya di Sukabumi ada yang kenal Fir'aun. Sukabumi hubud dunia. Suka itu hubun, bumi itu dunia. Sukabumi hubud dunia. Ibu bapak, Abu Jahal, Abu Lahab, ini kisah aja nih. Dan yang lain-lainnya zaman jahiliyah, itu sudah punya sistem dalam kehidupan mereka, bahwa orang terhormat itu adalah orang yang menjalani hubungan seksual dengan pernikahan. Menikah. Di orang-orang yang berhubungan zina, kan? Orang-orang yang menyewa laki-lakinya buruk, perempuannya buruk berhubungan, itu statusnya rendah di mata mereka. Makanya ketika mereka menawarkan Nabi supaya tidak bermusuhan, tawaran pertama apa? Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika engkau berkehendak meninggalkan ajaranmu itu dan engkau memilih apapun kami akan berikan. Tawaran pertama, jika engkau berkehendak memilih perempuan paling cantik di masyarakat kita, maka kami akan nikahkan engkau dengan mereka. Nikahkan, kalimatnya jelas di semua riwayat, nikahkan, bukan bokingkan. Nikahkan. Jadi status menikah itu di kalangan hidup masyarakat jahiliyah itu status terhormat, tinggi nilainya. Jadi kalau ada orang sekarang bikin disertasi untuk melegalkan hubungan seksual di luar nikah, itu berarti lebih rendah daripada orang jahiliyah. Paham nggak? Di orang jahiliyah saja menganggap hubungan seks di luar nikah itu rendah. Kalau ingin kemudian meningkat martabat, nikah. Ada orang sekarang keluar dari jahiliyah, bikin tulisan kemudian memperbolehkan hubungan seks di luar nikah, dan nggak apa-apa katanya. Ini menunjukkan pemikiran yang lebih rendah dibandingkan jahiliyah. Jelas sampai sini? Apa ada yang seperti ini sudah nggak usah dibahas. Karena kalau orang jahiliyah ketemu mereka pun akan kaget. Abu Jahal tuh akan kaget tuh. Ya Abu Jahal ketemu, bisa kaget itu. Kaget tuh. Gile, gue aja nggak gitu katanya, kamu bisa gitu. Kalau bisa bahasa Indonesia. Kharban anta. Ana lam aqul hadza fa anta qulta hadza. Abu Jahal tuh. Bahasa Arabnya tadi lah gitu yang tadi. Balik sini. Paham ini? Baik, jadi aspek pertama, Al-Quran itu begitu agung karena melalui tahap penurunan yang menghadirkan hadiah-hadiah yang istimewa. Tidak didapati pada kitab-kitab sebelumnya. Di bahasa nabinya beginilah. Kalian mau nyoal apa tentang Quran? Kamu Yahudi ingin menyoal Quran, Al-Quran turun lebih hebat dibandingkan dengan Taurat. Kamu Nasrani ingin menyoal Quran, Al-Quran turunnya lebih dahsyat dibandingkan dengan Injil ketika diturunkan.
Maka mereka tidak bisa menyoal Al-Quran, hanya bisa mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Al-Quran. Jelas? Teruskan. Qur'anan Arabiyya. Qur'anan, ilmu nahunya halun. Yuk saya ingat dulu ya. Inna harfu nasbin wa tawkidin tansibul isma wa tarful khabara mabniun ala sukuni la mahalla lahu min al-i'rabi. Minan nahnu ismu inna, isim inna. Isim itu artinya yang punya informasinya, yang punya kewenangannya. Allah di sini. Allah menerangkan kepada kita, menguatkan dengan bahwa kami yang turunkan Al-Quran, saya yang turunkan Al-Quran, punya nilai Qur'anan. Yang saya turunkan itu, kata Allah, yang sifatnya agung itu namanya Al-Quran. Namanya apa? Lihat sini, dengar ini. Kedengaran? Ulangi. Kedengaran? Bunyi yang terdengar itu disebut dengan Qur'un namanya. Apa? Qur'un. Kalau dia sengaja diperdengarkan supaya orang dengar, maka berubah menjadi qiraatun namanya. Apa namanya? Qiraah. Tapi kalau terus-terusan diperdengarkan, dan uniknya tidak pernah orang bosan untuk mengucapkan atau bahkan mendengarkannya. Jadi yang mendengar nggak bosan, yang bacanya nggak bosan, maka berubah menjadi Quran namanya. Bentuk sirah mubalaghah. Apa namanya? Quran. Mu'jizat Al-Quran yang kedua. Kata Allah, yang saya turunkan ini tidak akan sama dengan kitab-kitab sebelumnya. Dia beda sifatnya dengan kitab-kitab sebelumnya. Kitab ini akan terus dibacakan, dan tak pernah orang merasakan bosan saat membacakannya. Quran. Saya mau tanya pada Bapak Ibu, siapa yang bosan baca Al-Quran? Silakan angkat tangan. Tidak ada. Baik, yang sehari baca Al-Quran sekali, boleh angkat tangan? Sekali. Baik, bagus. Yang 2 kali, misalnya pagi baca, siang baca, ada? Ada. Yang 3 kali? Ada, Masya Allah. 4 kali? Masya Allah, luar biasa. Bagus. Tapi yang saya tanyakan, kalau Anda baca Quran cuma sekali, berarti sholat subuhnya cuma 1 rakaat. Yang lainnya nggak sholat. Karena baca Quran itu pasti minimal 17 kali sehari, Bu Joni. Pasti 17 kali. Zuhur 2, subuh 2, zuhur 2, 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, 2, 4, 4, 3, 4, 17. Dan setiap rakaat itu baca Al-Fatihah. Al-Fatihah Quran bukan? Quran. Jadi sehari kita baca berapa kali? 17 kali. 1 kali, sana ada yang 3 kali. Maghrib sholat, isya tidak. Subuh sholat, duhur tidak. Asar sholat, maghrib tidak. Ibu sholat apa? Sholat Daud, Ustad. Ini berapa kali bacanya? 17 kali baca Al-Fatihah setiap hari. Artinya setahun 365 hari. Kalikan 17, berapa itu? Mana bacaan di muka bumi dan kitab mana yang dianggap suci sampai hari ini yang dibacakan 17 kali sehari? Ayo tunjukkan pada saya. Kalau ini bukan firman Allah dengan jaminan keagungan tadi, mustahil orang bisa baca begitu, pasti bosan. Silakan Anda tunjukkan pada saya, bacaan mana yang sehari dibacakan 17 kali dan gak ada orang bosan. Sekali bisa, 2 kali bisa, 3 kali bisa, 4 kali bosan. Demi Allah saya katakan, sampai detik ini saya belum pernah mendapatkan pengaduan dari orang yang baca Quran, misal bosan atau pusing kepala. Saya pusing, Ustaz.
Kenapa? Pusing baca Al-Fatihah sehari 17 kali. Gak ada. Hari ini baca, besok baca lagi. Besok baca, lusanya baca lagi. Dan Anda bisa kebayang nggak? Artinya kalau orang sudah usia 40 tahun, anggaplah 10 tahunnya masa balik. 30 tahun dia baca Al-Fatihah. 30 tahun itu artinya 365 hari dikali 30 dikali 17. Berapa? Banyak. Ada nggak yang pusing? Tidak. Cuma Al-Quran. Kenapa bisa punya sifat begitu? Inna anzalna. Karena kami yang turunkan itu dengan penuh keagungan. Ini Quranan. Ini kami beri sifat dia akan terus dibacakan dan gak pernah bosan. Kalau ini buatan manusia, buatan Nabi Muhammad mustahil akan punya sifat begini. Karena setiap buatan makhluk akan punya sifat yang sama dengan makhluk. Tapi karena yang sampaikan Allah, Al-Quran bukan makhluk, Al-Quran firman Allah, dan Allah yang berikan nama. Kalau Allah yang berikan berarti jaminannya dari Allah. Anda akan temukan satu kitab kata Allah yang saat dibacakan 17 kali sehari, orang gak akan pernah merasa bosan dengannya. Al-Quran turun dari siapa? Allah. Jadi kalau kita baca Al-Quran ibadah bukan? Ibadah. Kalau sedang ibadah ada lawannya siapa? Setan. Setan mengganggu setiap hamba untuk ibadah. Makanya satu-satunya kitab yang saat baca diganggu setan Al-Quran. Silakan cek. Anda baca Al-Quran gak akan diganggu setan. 2 jam 3 jam enak aja baca. Anda baca Al-Quran 3 menit ngantuk. Ini Al-Quran. Gak pernah kita bosan, cuman kalau dibaca cepat ngantuk. Yasin wal Qur'anil Hakim. Bisa ngantuk. Itulah Al-Quran. Paham ya? Jadi saya ingin katakan kepada Anda begini, kalau kita ngajinya benar itu, setiap kalimatnya itu mukjizat. Dan benar-benar terjadi. Ada orang liberal sekarang berkata, itu diskriminatif tuh katanya. Beberapa lembaga menerima beasiswa yang hafal Quran. Bagaimana dengan agama lain? Jawabnya gampang, nggak usah pakai dalil. Ya sama aja, hafalin aja kitabnya. Kalau sama-sama hafal dapat beasiswa kan gampang, John. Kan? Anda hafalin aja. Cuman memang kitab Anda itu nggak bisa dihafal. Itu aja. Kenapa? Karena memang punya sifat yang tidak sama. Kitab ini asli firman Tuhan. Karena firman Allah beda sifatnya dengan bahasa makhluk. Allah kasih jaminan, mudah dihafal, mudah. Nggak bosan, ya nggak akan bosan. Maka terjadilah dalam kehidupan. Itu diantara tanda kebenaran Islam. Jadi kalau Islam ini agama yang salah, mustahil punya tanda-tanda kebenaran yang nyata. Karena itu dibuka dengan kalimat tilka ayatul kitabil mubin. Kebenaran Al-Quran sifatnya nyata. Seperti persis melihat matahari, sinar dan keadaan yang dirasakan. Seperti terangnya benda-benda di siang bolong. Kelihatan. Jadi kalau masih ragu dengan Islam berarti ada yang salah dalam jiwanya. Jelas? Nah, yang terakhir, Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Kata Allah, Quran yang punya sifat dibaca terus itu, tanpa bosan itu, saya turunkan dengan menggunakan bahasa Arab. Pertanyaannya, ya Allah, kenapa menggunakan bahasa Arab tidak menggunakan bahasa Sunda? Kenapa menggunakan bahasa Arab tidak menggunakan bahasa Indonesia? Kan bahasa Indonesia itu bahasa persatuan, ya Allah. Ya Allah, kenapa tidak menggunakan bahasa Inggris? Ya Allah, kenapa tidak menggunakan bahasa Belanda? Apakah karena Belanda pernah menjajah Indonesia lantas tidak menggunakan bahasa Belanda? Taib. Kenapa menggunakan bahasa Arab dan kenapa ditutup dengan kalimat la'allakum ta'qilun? Itu nanti yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya insyaallah.